Selamat pagi pemirsa Viga TV. Saat ini saya berada di Pomelo Hotel Jakarta, berada di tengah-tengah acara kegiatan dari tim regulasi dan kelembagaan tentang OSS. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saat ini saya dapat menghadirkan dalam acara bincang-bincang bersama dengan Bapak Suhartono SE MM selaku Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, dan Bapak Randy Hategu MM selaku Sekretariat Jenderal Gakes Club Indonesia sekaligus merangkap sebagai juru bicara Gakes Club Indonesia ya Pak Randy. Pemirsa, saat ini memang yang lagi trending topik adalah OSS nih Pak, isunya nih Pak Suhartono. Karena akhir-akhir ini saya memang sering mendengar OSS. Apakah itu OSS sendiri Pak? Ya, baik, terima kasih. OSS itu terlahir sebetulnya sudah lama. Ya, OSS itu Online Single Submission atau sistem perizinan berusaha secara online. Seperti itu. Jadi itu awalnya terbit sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018. Sampai hari ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 mengamanahkan OSS ini berubah menjadi OSS yang berbasis risiko. OSS ini tujuan utamanya adalah sebetulnya mereformasi terkait perizinan. Jadi merubah mindset bagi kami dan juga pelaku usaha terhadap kegiatan usaha bahwa tidak seluruh kegiatan usaha itu harus punya izin. Jadi ada izin atau tidaknya bagi suatu kegiatan usaha itu tergantung tingkat risiko dari kegiatan usaha itu sendiri. Itulah OSS berbasis risiko yang sekarang ini, yang tujuan utamanya adalah tentunya untuk semakin mempermudah bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Itu Mbak. Berarti memang untuk mempermudah kita ya Pak ya, intinya itu ya Pak. Ya. Cuman kenapa ya Pak dari OSS terus diganti lagi ke OSS RBA itu, apa perbedaannya dari OSS yang awal ke OSS yang saat ini Pak? Ya, jadi memang banyak perbedaan. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa berubah dari mindset izin menjadi mindset berbasis risiko. Jadi kalau dulu sebelum OSS sebetulnya banyak izin-izin yang istilahnya ya orang mau melakukan kegiatan usaha di Indonesia itu untuk banyak sekali izin yang harus diurus. Sehingga dengan OSS ini banyak izin-izin yang ditiadakan, digabung menjadi satu, bahkan ditiadakan sama sekali. Contohnya adalah fungsi dari NIB, nomor induk berusaha. Itu adalah salah satu produk perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh OSS. Jadi beda dengan OSS 1.0, 1.1 dan ORBA ini adalah dari verifikasi tingkat resiko. Kalau dulu OSS yang lama, yang 1.0 dan 1.1 adalah semua kegiatan usaha harus ada izin. Namun sekarang tidak seperti itu. Jadi tidak seluruh kegiatan usaha harus ada izin, tergantung tingkat resikonya saja. Itu sih perbedaan utamanya. Di samping memang seluruh yang kegiatan usaha itu perizinan berusahanya wajib melalui OSS, dan juga termasuk di dalamnya adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha itu juga melalui OSS. Yang dulu tidak di OSS yang lama tidak dilibatkan oleh OSS, tapi masih di kementerian masing-masing. Namun sekarang sudah semuanya sesuai dengan amanah Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya wajib melalui OSS. Seperti itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah dengan OSS berbasis risiko ini menghilangkan istilah izin. Yang pertama adalah terkait dengan izin lokasi. Nah, izin lokasi juga sudah tidak ada.
diganti menjadi persetujuan kekesuaian pemanfaatan ruang atau PKKPR seperti itu. Demikian juga dengan izin lingkungan menjadi tidak ada lagi menjadi persetujuan lingkungan. Namun prosesnya juga sesuai dengan ketentuan, artinya persetujuan lingkungan ini satu daerah dengan daerah lain sama. Kalau memang KBLI tersebut harus SPPL atau surat persetujuan pengelolaan lingkungan, maka di Jakarta SPPL, di Surabaya pun harus SPPL. Yang sebelumnya bisa berbeda-beda masing-masing daerah. Persetujuan lingkungan itu di daerah A bisa harus UKL misalkan, di daerah B cukup SPPL. Atau bahkan di daerah C bisa juga diminta AMDAL, misalnya seperti itu. Ini kan menjadi tidak kepastian dari sisi perizinan. Maka dengan OSS ini menjadi pasti bahwa untuk kegiatan usaha, ya dimanapun dia berada di Indonesia, misalkan dia ketentuannya harus surat pernyataan pengelolaan lingkungan, persetujuan lingkungannya, ya itu yang diisi dan itu diberikan melalui OSS. Kemudian yang terakhir terkait dengan izin juga, izin-izin ini juga melalui OSS sehingga tidak ada izin lain yang dikeluarkan oleh selain lembaga OSS. Karena sesuai dengan amanah Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, perizinan berusaha ini wajib dikeluarkan melalui OSS. Jadi tidak ada lagi izin yang dikeluarkan oleh selain dari OSS. Baik, Pak Suartono, terima kasih sekali atas penjelasannya sangat menarik mengenai OSS, Pak. Tapi sebentar saya mau ke Pak Randy dulu nih ya, Pak ya. Pak Randy ini kan sebagai pihak yang sering mendapat keluhan nih Pak ya dari anggota, dari pelaku usaha. Nah, apa sih tanggapan Bapak terhadap OSS RBA dan penjelasan Bapak Suartono barusan? Pak? Iya, sebenarnya penjelasannya sangat bagus sekali nih tadi Pak Suartono ya. Tapi memang saya mungkin harus menyampaikan juga. Kami di awal-awal sangat bingung ya, karena kita punya pengalaman di mana masa sebelum OSS versi 1 atau versi sebelumnya dibandingkan dengan OSS versi 1 tersebut. Di mana memang banyak sekali kemudahan dan kenyamanan yang dibandingkan dengan versi sebelumnya, Pak. Jadi contohnya pada saat versi sebelumnya itu kami punya data juga di mana pada saat anggota kami melakukan proses perizinan untuk industri pabrikan baru misalnya. Memang waktu itu data kami perlu waktu sekitar 20 sampai 32 bulan dengan memenuhi sekitar 20 sampai 30 proses perizinan dengan 10-11 lembaga kementerian. Padahal dengan OSS versi 1 itu sangat mudah, Pak. Kita hanya dalam waktu 1 bulan bahkan kurang, dalam hitungan 2 minggu sudah keluar sertifikat produksi. Sehingga memang kita terkaget-kaget nih, ada lagi OSS RBH. Di mana pada saat pelaksanaannya kok sepertinya nggak nyaman nih. Karena kita biasanya sudah nyaman dan kita sudah tahu prosedurnya, sudah tahu prosesnya. Tiba-tiba ada lagi OSS RBA di mana sekarang keluhannya barangkali lebih ke arah kalau yang di distribusi, lebih ke arah ada perubahan KBLI Pak ya, yang kita tahu yang tadinya belakangnya 3 menjadi 1, itu menjadi perubahan, itu juga keluhan besar. Lalu yang kedua memang ada barangkali butuh sosialisasi komunikasi kepada KL atau lembaga di daerah juga Pak, karena memang banyak yang sudah meminta yaitu sertifikat dengan OSS baru, dengan KBLI baru, padahal kan itu butuh proses ya. Jadi itu. Lalu untuk yang produksi, anggota kami kan juga banyak yang produsen Pak. Kebingungan juga karena saat ini mandek nih, ya kan? Karena KBLI-nya beberapa ada yang beririsan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian ya Pak ya. Nah itu butuh segera jalan keluar atau apapun. Jadi saya kira hal-hal ini sekarang menjadi keluhannya lebih ke arah ke sana. Karena anggota kami sih memang pada dasarnya mengerti. Ini kan dunia usaha kesehatan terkait dengan yang disebut regulated business. Jadi regulasi apapun selalu kita garap lah istilahnya ya. Tetapi memang mohon bantuan dan kita dari asosiasi sebenarnya sudah sangat siap untuk membantu untuk sosialisasi, edukasi anggota. Tetapi memang di awal-awal komplainnya banyak Pak, terutama kaget. Sudah sistem bagus berubah, harusnya lebih bagus malah lebih ngaco gitu ya. Nah jadi saya kira itu sih yang jadi yang kami terima dari anggota. Ya. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Nah dari Pak Suartono sendiri nih, kira-kira terkait dengan masukan Pak Randy barusan nih Pak, kira-kira solusi dari BKPM sendiri apa ya Pak yang dapat didukung oleh Gakes Kelapa? Sesuai dengan
arahan Pak Presiden dengan Impres 6 ya, Iya, terkait dengan menginginkan bahwa peningkatan produksi dalam negeri terkait dengan alat-alat kesehatan. Ini juga kan perlu kita tangani satu persatu, termasuk di dalamnya adalah dari proses perizinannya. Nggak mungkin suatu investasi hadir di Indonesia tanpa dipermudah perizinannya. Kalau dipersulit, belum apa udah lari duluan kan seperti itu. Nah, ini juga hal ini juga yang kita arahnya ke sana, sehingga kita dengan OSS RBA ini dan nanti juga kita akan melakukan sosialisasi juga. Terima kasih juga dengan Kakeslab yang sudah mengundang kami juga untuk sosialisasi senantiasa. Ini juga kami juga telah melakukan tahun kemarin, namun ternyata masih kurang. Betul. Makanya tahun ini insya Allah kita akan melakukan sosialisasi kembali, baik yang kami sendiri maupun kerjasama dengan asosiasi yang lain, termasuk di dalamnya adalah Kakeslab. Kami siap juga apabila nanti Kakeslab mengundang kami kembali untuk sosialisasi, karena memang ini harus kita sosialisasikan secara bersama-sama. Kami pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan teman-teman semua dari pelaku usaha, terutama asosiasi ini, supaya pelaku usaha nggak langsung ke kami, gitu ya. Dan juga kemudian kapanpun kami siap untuk berkolaborasi, bekerjasama terkait hal ini. Nah, terkait dengan KBLI, memang kami mohon maaf karena memang ini ada perubahan KBLI. Nah, yang dari sebelumnya KBLI 2017 sekarang menjadi KBLI tahun 2020, dan sistem OSS ini adalah menggunakan KBLI 2020. Sehingga KBLI yang 2017 sebelumnya 46693 berubah menjadi 4691, ya itu harus dirubah dulu. Merubahnya bagaimana? Ya merubahnya adalah dengan melalui perubahan akte dulu, kemudian didaftarkan ke AHU online. Nah, setelah keluar pengesahan dari online baru ditindaklanjuti dengan melalui OSS berbasis resiko ini. Nah, ini memang menjadi merepotkan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu kami mohon maaf, kan tentunya di dalamnya ada biaya-biaya. Kami mohon maaf, tapi memang itulah yang harus dilakukan, karena sistem OSS berbasis resiko ini memverifikasi dengan sudah terhubung dengan AHU online, dengan nanti verifikasi itu dengan tidak dirubahnya AHU online, maka tidak akan bisa lanjut. Karena begitu mengetik KBLI 46691 di OSS RBA dengan belum merubah aktenya, begitu mau verifikasi ke AHU online tidak bisa lanjut. Sehingga tidak bisa lanjut. Maka langkahnya adalah mendatangi notaris, perubahan notaris untuk KBLI-nya, memasukkan dalam AHU online, kemudian baru kita lakukan proses perizinan berusahanya melalui OSS RBA ini. Untuk itu perlu biaya, jadi mohon maaf kalau merepotkan. Industri Pak, KBLI terkait dengan KBLI industri, memang ini sebetulnya sudah clear, sudah putus ya, karena memang ini sudah diputuskan melalui surat dari Menko Perekonomian. Suratnya saya lupa nomor berapa. Namun demikian, untuk industri alat kesehatan itu KBLI yang bersinggungan dengan perindustrian itu kementerian pengampunya adalah Kementerian Perindustrian. Sehingga tingkat resiko dari kegiatan usaha di KBLI tersebut mengikuti tingkat resiko di lampiran PP5 itu di bawah sektor perindustrian. Jadi memang jadi berbeda. Sehingga apa yang tadi disampaikan Pak Randy itu terkait dengan sertifikat produksi menjadi tidak ada lagi. Tidak ada. Baik, Pak Randy, ada tanggapan lagi nih? Ya, saya kira sih sebenarnya. Seperti apa? Iya, saya kira ke depannya kita harus terus-menerus mengedukasi anggota nih, Mbak Kiki. Mohon supportnya ya, Pak Sartono. Kepada seluruh anggota, saya kira sekarang kita harus merubah paradigma. Dengan OSS RBA ini artinya yang paling utama kita harus punya NIB. Dengan adanya perubahan KBLI tadi sudah disampaikan Pak Sartono, mau nggak mau kita harus merubah akta dulu supaya KBLI-nya supaya merubah dulu di akta kita. Jadi itu yang harus kita lakukan bagi Bapak Ibu yang merupakan
distributor, KBLI-nya berubah tadi nomornya berapa Pak? 46691. 46693 sekarang ini harus dirubah jadi 46691. Jadi harus berubah melalui notaris, nanti diurus ke AHU Kemenhukam, nanti link, masukin lagi NIB-nya untuk dapat NIB baru, begitu Pak Suhartono ya. Kalau Bapak Ibu yang merupakan produsen, kenali dulu apakah perusahaan Bapak resiko rendah, menengah tinggi, atau resiko tinggi. Itu ya Pak ya. Nanti dari situ akan ketahuan. Kalau Bapak resiko rendah, NIB cukup, tidak perlu sertifikat standar dan sebagainya. Sertifikat produksi istilahnya memang sudah tidak ada lagi ya, Pak Suhartono ya. Kalau Bapak Ibu produsen yang resiko menengah rendah dan menengah tinggi, selain NIB perlu SS atau sertifikat standar KBLI tertentu melalui Kementerian Perindustrian, begitu Pak ya. Bedanya yang menengah, rendah, dan tinggi, kalau yang rendah sertifikat standarnya tidak perlu verifikasi. Kalau yang menengah tinggi, sertifikat standarnya harus diverifikasi oleh kementerian terkait. Kalau Bapak Ibu termasuk kategori tinggi, resiko tinggi, maka selain NIB, sertifikat standar perlu izin. Nah, izin ini sertifikatnya tidak ada. Sertifikat standar langsung izin. Nah, izin yang nanti harus diurus melalui sesuai KBLI-nya. Itu ya Pak ya. Itu untuk produsen. Lalu sesudah itu akan masuk ke PB Unku. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suhartono. Untuk yang produk-produk yang didaftarkan melalui distributor hanya perlu sesuai standar apakah ada NIB dan juga izin distributor alat kesehatannya, lalu bisa masuk ke PB Unku. Kalau Bapak Ibu merupakan produsen, tadi tergantung kategori resikonya langsung bisa melakukan pendaftaran produk. Saya kira gitu ya Pak. Dan kalau kita dengar tadi penjelasannya, Bapak Ibu harus mengerti bahwa ini suatu effort usaha dari pemerintah di mana ini benar-benar sangat memudahkan. Kita tidak perlu lagi pusing dengan SIUP, tidak perlu pusing lagi dengan TDP. SIUP mungkin kalau KBLI-nya perdagangan ya Pak ya. Tetapi yang pasti TDP. Itu kalau resiko tinggi juga. Ya, kalau resiko tinggi juga. Kalau resiko rendah nggak ada juga. Tetapi yang umum TDP tidak ada lagi, izin domisili tidak ada lagi, API tidak ada lagi, nomor pendaftaran kepabeanan tidak ada lagi. Jadi sudah sangat banyak perubahan. Saya kira itu kami dorong untuk anggota ikut OSS RBA ini memperbarui izin-izinnya. Kami asosiasi akan terus bantu Bapak Ibu untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan sebagainya. Kepada teman-teman Gakeslab Indonesia di provinsi, bila perlu lakukan sesi edukasi atau sosialisasi di wilayah Anda, kami dari pusat siap membantu dan saya pikir Pak Suhartono juga bisa bantu. Di era new normal ini Pak Suhartono bisa di Jakarta pakai online, pakai Zoom, saya kira itu. Tapi beliau juga tidak keberatan untuk terbang, saya kira. Siap. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Suhartono dan Pak Randy. Baik, untuk pemirsa Viga TV, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Suhartono dari BKPM ya Pak, dan Pak Randy dari Sekretariat Jenderal Gakeslab Indonesia, betapa pentingnya OSS untuk kehidupan kita yang lebih mudah di masa yang akan datang. Buat teman-teman yang masih belum bergabung dengan Gakeslab Indonesia, yuk kita bergabung segera, karena banyak sekali informasi-informasi, edukasi-edukasi yang kami berikan kepada anggota-anggota kami mengenai terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah ya Pak. Sudah tentu kita dari Gakeslab Indonesia sangat mendukung dan akan selalu bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalani kebijakan-kebijakan dari anjuran dari pemerintah, baik yang diwajibkan ataupun yang tidak diwajibkan ya Pak ya. Kedepannya kita akan selalu seperti yang sudah disampaikan Pak Randy, kita akan memberikan sosialisasi bekerja sama dengan tim Pak Suhartono untuk mengedukasi anggota-anggota kami mengenai bagaimana sih alur kerja sistem dari OSS RBA yang saat ini. Baik, saya dengan Kiki Apriliani, saya izin undur diri dari liputan siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih.